Halo semuanya, selamat datang di video saya tentang manajemen risiko dan pelaporan proyek pada pengembangan sistem informasi di perusahaan retail. Oke, video ini adalah video tentang penjelasan soal UAS yang saya sudah kerjakan eh, dalam mata kuliah manajemen proyek dengan dosen pengampu Ibu Reni Utami, Sarjana Sains, Magister Komputer. Oleh saya sendiri, Ilim Bilimbudin, dengan NIM 4112121109. Saya seorang mahasiswa di Universitas Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya berdasarkan 5 pertanyaan utama dalam soal UAS. Oke, kita mulai saja. Oke, agenda yang akan kita coba dalami yang pertama adalah pendahuluan risiko dan yang terakhir adalah penutup. Oke, kasus yang kita hadapi yaitu kita adalah seorang manajer proyek dengan coba untuk mengembangkan sistem informasi yang baru di sebuah perusahaan retail besar. Proyek ini melibatkan tim internal dan vendor eksternal dengan durasi proyek yang cukup terbatas, yaitu 12 bulan, dengan anggaran yang benar-benar terbatas. Nah, tanggung jawab dari uh, seorang manajer proyek itu apa aja sih? Yang ada 3 tanggung jawab yang dibebani oleh sebagai seorang manajer proyek. Yang pertama adalah mengelola risiko proyek. Yang misalnya risiko proyek dari vendor, perubahan kebutuhan, penggunaan dan atau kualitas perangkat lunaknya. Kemudian melakukan komunikasi yang efektif karena banyak pihak yang terlibat. Tentu komunikasi itu harus jelas dan juga efektif. Artinya komunikasi itu harus jelas dan sangat penting. Kemudian memantau dan melaporkan perkembangan proyek. Monitoring itu adalah kunci. Sebab semua progres dari proyek harus sesuai dengan jadwal dan anggaran sesuai dengan jadwal maupun anggarannya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke risiko utama dalam proyek ini. Ada 3 risiko utama dalam proyek ini. Yang pertama adalah keterlambatan pengiriman dari vendor. Ini adalah masalah yang klasik. Vendor ini memegang peranan penting, tapi sering banget ada kendalanya. Misalnya masalah logistik, kemudian juga kalau telat, milestone utamanya kita bisa kacau. Lalu bagaimana mitigasinya? Mitigasinya adalah perencanaan jadwal vendor yang detail, ya, atau pastikan ada kontrak dengan jadwal pengiriman yang jelas. Kemudian komunikasi yang proaktif, ya, menggunakan rapat-rapat yang rutin. Kemudian ada alternatif, kita bisa juga menyediakan alternatif vendor, yaitu siapkan cadangan vendor jika vendor utama itu bermasalah. Kemudian ada risiko perubahan kebutuhan pengguna. Nah, ini sering banget terjadi. Misalnya, pengguna minta fitur tambahan saat proyek sudah berjalan. Serta bagaimana mitigasinya? Mitigasinya yaitu gunakan dokumentasi kebutuhan yang jelas. Kemudian, gunakan juga pendekatan agile supaya kita bisa adaptasi perubahan tanpa ganggu jadwal utamanya. Kemudian, proses manajemen perubahan atau change request formal. Tiap perubahan dievaluasi dulu sebelum diimplementasikan. Kemudian, risiko yang selanjutnya adalah risiko kualitas perangkat lunak. Nah, bayangkan kalau softwarenya yang penuh bug, tentu pengguna pasti akan kecewa. Nah, ini risiko-risiko yang sering terjadi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah, yang pertama adalah lakukan pengujian yang ketat. Ya, kemudian ada code review secara berkala. Kemudian ada jalankan pilot implementation, yaitu uji coba skala kecil sebelum peluncuran secara penuh. Dengan langkah-langkah mitigasi ini, kita pasti bisa memastikan proyek tetap sesuai jalurnya. Kemudian, kita masuk ke bagian analisis risiko. Yang menurut saya ini sangat penting karena ini membantu kita untuk menentukan risiko mana yang harus jadi prioritas untuk ditangani. Oke, jadi bagaimana cara kita untuk menganalisis risiko? Caranya adalah dengan menggunakan matriks penilaian risiko. Ya, di sini ada beberapa parameter yang merupakan menjadi kunci utamanya. Yang pertama ada likelihood atau kemungkinan terjadi. Ya, yang ini diukur dari skala 1 sampai dengan 5. 1 itu skala yang sangat kemungkinannya kecil terjadi dan 5 kemungkinannya sangat terjadi. Kemudian ada impact atau dampak dari risiko jika risiko itu terjadi.
juga diukur dengan skala 1 sampai 5. 1 dengan dampak kecil dan 5 dengan dampak yang sangat besar atau bahkan bisa membuat proyek itu menjadi gagal. Kemudian tingkat risiko dihitung dengan mengalihkan likelihood dengan impact. Misalnya, jika likelihood-nya itu 4, kemudian juga impact-nya ada 4, maka 4 dikali 4, maka menjadi 16. Nah, skala itu bisa dari rentang 1 sampai dengan 25. 1 sampai 8 itu rendah, jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Kemudian sedang itu 9 sampai 15. Ini harus diperhatikan, tapi masih bisa dikelola dengan baik. Kemudian 16 sampai 25 ini adalah rentang yang prioritas utama atau yang harus langsung ditangani. Untuk contoh dari kasus ini, kita coba masuk ke analisis dari risiko utama dari proyek ini. Yang pertama adalah risiko keterlambatan pengiriman vendor. Likelihood-nya itu tinggi, atau 4. Kemudian impact atau dampaknya itu juga tinggi, 4. Mengapa? Berdasarkan pengalaman di proyek-proyek sebelumnya, vendor sering menghadapi masalah logistik atau kapasitas produksi, maka kemungkinan terjadinya adalah 4. Kemudian impact dampaknya, kalau pengiriman telat, tentu aktivitas lain seperti instalasi perangkat lunak atau keras, integrasi sistem bakal terganggu. Jelas itu akan menghambat jadwal proyek secara keseluruhan, maka impact-nya juga tinggi. Jadi tingkat risikonya di likelihood dengan impact-nya itu dikalikan 4 dikali 4 hingga dijapailah angka 16. Nah, rentang 16 itu merupakan tingkat risiko yang tinggi, maka perlu penanganan yang langsung harus ditangani. Nah, mitigasinya adalah bagaimana? Mitigasinya yaitu menyusun kontrak yang detail yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Nyusunlah kontrak yang sangat terperinci. Kemudian juga komunikasi yang insentif dan alternatif menggunakan alternatif vendor yang lain. Kemudian dari risiko perubahan yang kedua adalah risiko perubahan kebutuhan pengguna. Likelihood-nya itu sedang, ya. Mengapa? Perubahan kebutuhan pengguna itu sangat wajar sekali, ya, terutama kalau mereka menemukan hal baru selama proyek berjalan. Kemudian impact-nya itu besar, ya, 4. Kenapa? Perubahan kebutuhan ini sering kali bikin kita harus revisi sistem, dan itu bisa menambah waktu dan biaya proyek. Nah, tingkat risikonya itu kalau kita kalikan itu di standar, ya, atau 12 sedang. Jadi tingkat risiko masuk ke dalam kategori sedang. Ini berarti risiko ini harus dikelola dengan baik supaya nggak mengganggu proyek lanjutannya. Bagaimana mitigasinya? Mitigasinya yaitu dokumentasi kebutuhan yang jelas, ya. Dokumentasi awal itu harus jelas. Kemudian gunakan pendekatan agile sehingga semua perubahan itu bisa diakomodasi tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Kemudian lakukan evaluasi change request atau proses change request. Setiap perubahan kebutuhan harus dievaluasi dampaknya terhadap jadwal dan anggaran kebutuhan anggaran sebelum diimplementasikan secara keseluruhan. Nah, ini adalah saya coba masukkan ke dalam tabel analisis risiko, ya, seperti inilah. Lanjut. Oke, kita masuk ke pentingnya komunikasi proyek. Oke, gini. Bayangin deh kalau komunikasi dalam tim itu nggak jalan, apa yang terjadi? Well, pasti banyak miskomunikasi. Dan ini bisa bikin proyek berantakan banget. Misalnya nih, vendor salah paham soal spesifikasi teknis karena instruksinya nggak jelas. Hasilnya, perangkat lunak yang mereka buat jadi nggak sesuai kebutuhan. Akhirnya kita harus revisi lagi, dan itu jelas butuh waktu tambahan dan biaya tambahan, dan bikin frustasi semua pihak. Oke, itulah mengapa eh, tiga alasan utama kenapa komunikasi itu krusial dan penting banget. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, yang efektif itu pasti memastikan semua orang, baik itu tim internal maupun eksternal, memahami tujuan, spesifikasi teknis, dan jadwal proyek dengan jelas. Contoh, kalau ada perubahan jadwal pengiriman dari vendor, informasi itu harus langsung disampaikan ke semua pihak yang terlibat. Kalau enggak, aktivitas lain yang bergantung sama pengiriman itu bisa terganggu. Koordinasi yang jelas memastikan semua pihak tetap sinkron dan nggak ada yang terlewat. Kemudian, manajemen perubahan. Ya, kita tahu bahwa dalam proyek pengembangan sistem informasi, perubahan kebutuhan pengguna itu udah kayak rutinitas. Pasti ada aja yang berubah, entah karena mereka punya wawasan baru, atau mereka merasa ada yang kurang karena progres proyeknya. Nah, disinilah komunikasi yang baik itu penting. Kemudian yang selanjutnya pemantauan pelaporan.
Yang terakhir, komunikasi itu penting untuk memastikan proses pemantauan pelaporan berjalan lancar. Melaporkan risiko dan proses kepada pemangku kepentingan untuk tindakan yang korektif. Lanjutnya, sekarang teknik-teknik komunikasi yang efektif tuh bagaimana sih? Yang pertama adalah teknik rapat proyek. Ya, teknik rapat proyek ini cara yang efektif untuk mendiskusikan progres, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi secara langsung. Kelebihan dari rapat adalah sifatnya yang interaktif untuk memantau progres dan menyelesaikan kendala. Kemudian, teknik yang kedua adalah teknik project documentation, yaitu semua informasi penting tentang proyek, mulai dari rencana kerja, spesifikasi kebutuhan, sampai pelaporan progres, harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian, gunakan platform kolaborasi online. Misalnya menggunakan Trello, Slack, atau Microsoft Teams. Alat ini sangat membantu untuk berbagi informasi secara real time. Misalnya dengan Trello, kita bisa bikin papan tugas untuk setiap anggota tim, jadi semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab atau tugas atas tugas tertentu, apa yang sudah selesai dan apa yang masih dalam progres. Ini mempermudah koordinasi, apalagi kalau timnya bekerja dengan lokasi yang berbeda. Selanjutnya, pemantauan proyek. Oke, ada 3 alasan utama mengapa pemantauan proyek itu wajib dilakukan. Yang pertama adalah mencapai milestone, ya, atau setiap proyek punya target. Jadi target-target itu harus dicapai sesuai jadwal, dan pemantauan ini memastikan progresnya sesuai dengan rule-nya atau timeline-nya. Kemudian mengendalikan anggaran. Dengan pemantauan pengeluaran secara rutin, kita bisa memastikan anggaran tetap terkendali dan nggak ada pemborosan. Yang terakhir adalah mengelola risiko, atau pemantauan membantu kita mendeteksi risiko lebih awal, sehingga kita punya waktu untuk menyiapkan strategi mitigasi. Oke, selanjutnya saya coba akan membahas tentang 2 metode pemantauan. Yang pertama adalah pemantauan yang disebut dengan EVM atau Earned Value Management. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama adalah jadwal, kemudian anggaran, dan ruang lingkup proyek. Nah, EVM ini menggunakan indikator-indikator, yaitu yang pertama adalah CPI atau Cost Performance Index, dan SPI atau Schedule Performance Index. Kalau CPI-nya atau Cost Performance Index-nya itu lebih dari 1, berarti kita menggunakan anggaran lebih efisien dari rencananya. Tapi kalau CPI-nya kurang dari 1, artinya proyek yang sedang kita lakukan itu sedang over budget atau melebihi anggaran. Kemudian Schedule Performance Index atau SPI itu indeksnya dari 0 dan 1. Jika SPI-nya lebih dari 1, maka proyek itu berjalan cepat dan sesuai jadwal. Kalau SPI-nya kurang dari 1, itu artinya proyek sedang tertunda atau terkendala dari jadwal. Contoh, kalau kita lihat CPI-nya 0,9 dan SPI-nya 0,8, berarti proyek sedang terlambat dan biaya yang dikeluarkan nggak sesuai rencana. Dari sini, kita bisa ambil langkah untuk mengevaluasi sumber masalah dan memperbaikinya. EVM ini membantu banget untuk analisis yang lebih terstruktur. Kemudian ada metode yang kedua adalah Gantt chart, atau alat visual yang menunjukkan jadwal proyek dan progres aktual dibandingkan dengan rencana awal. Dengan Gantt chart, kita bisa lihat, yang pertama adalah tugas apa saja yang sedang dikerjakan. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk tugas tersebut. Dan yang ketiga adalah apakah tugas tertentu selesai sesuai rencana atau mengalami keterlambatan. Selanjutnya, format pelaporan. Apa itu pelaporan perkembangan proyek? Pelaporan perkembangan proyek adalah proses mendokumentasikan dan menyampaikan informasi terkait status, progres, risiko, dan solusi dalam proyek. Ada 3 alasan utama kenapa pelaporan perkembangan proyek itu sangat penting. Yang pertama adalah memberikan transparansi. Yang kedua, mengambil keputusan berbasis data. Yang ketiga adalah memonitor pencapaian milestone dan anggaran.
Ya, dalam forum pelaporan itu mencakup nama proyek, tanggal, dan periode laporan. Kemudian ada status kegiatan, anggaran proyek, risiko, dan rencana aksi. Untuk lebih mudahnya, di sini saya coba untuk membuat contoh format laporan yang mencakup elemen-elemen penting. Di sini coba akan saya bahas ya. Nah, di sini coba misalnya di sini ada nama proyeknya. Ini adalah informasi dasar yang penting untuk mengidentifikasi proyek dan waktu pelaporan. Ya, tanggal laporan, periode laporan, dan manajemen manajer proyeknya. Kemudian ada status kegiatan di sini mencatat progres yang telah tercapai. Misalnya di sini analisis kebutuhan selesai tepat waktu ya. Kemudian progresnya 80% ya. Pengembangan produk 50%. Di sini adalah status kegiatannya. Kemudian anggaran proyek. Di sini mencatat total anggaran yang sudah digunakan dan sisa anggaran. Contohnya di sini ada total anggaran 500 juta, anggaran yang telah digunakan untuk 10 juta, dan sisa anggarannya. Keterangannya pun dirincikan. Kemudian ada risiko yang teridentifikasi ya. Ada risiko 1 yang tadi, risiko 2, kemudian dampak dan rencana atau mitigasinya. Kemudian rencana aksinya. Rencana aksi ini adalah untuk mencantumkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah seperti memonitor harian, menambah anggota tim, mengadakan evaluasi mingguan. Oke, sekarang kita sudah sampai kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko dapat diminimalkan dengan mitigasi yang jelas, yang tepat. Jadi kita udah bahas bahwa proyek pengembangan sistem informasi di perusahaan retail ini mempunyai beberapa risiko utama, ya. Tapi dengan strategi mitigasi yang tepat, kayak kontrak detail, dokumentasi kebutuhan yang jelas, dan pengujian perangkat lunak yang ketat, kita bisa meminimalisir dampak dari risiko itu. Kemudian, komunikasi dan pemantauan yang efektif memastikan keberhasilan proyek. Dengan rapat rutin, dokumentasi proyek yang rapi, platform kolaborasi online seperti Trello atau Slack, kita bisa memastikan semua pihak tetap sinkron, masalah cepat terselesaikan, dan informasi tersampaikan dengan jelas. Ini penting banget supaya proyek berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan pelaporan perkembangan proyek memberikan arah yang jelas bagi tim dan pemangku kepentingan. Metode seperti Earned Value Management, kemudian Gantt chart sangat membantu untuk mengevaluasi progres dan kinerja proyek. Ditambah lagi, laporan perkembangan proyek yang terstruktur bikin semua pihak termasuk manajemen punya gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi dan apa langkah mitigasi selanjutnya. So, kesimpulannya, dengan komunikasi pengelolaan risiko, komunikasi efektif, pemantauan berkala, dan pelaporan yang transparan, kita bisa memastikan proyek ini nggak cuma selesai tepat waktu, tapi juga sukses mencapai tujuannya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banget untuk perhatian semuanya. Semoga apa yang saya bisa paparkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.